Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lufika Amara dengan NIM 2312126. Saya akan membuat video tentang pertanyaan-pertanyaan UTS pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pertanyaannya, jelaskan apa itu kurikulum development dan kurikulum improvement, dan berikanlah contohnya. Kurikulum development adalah proses perencanaan, persiapan, implementasi, dan evaluasi kurikulum dengan tujuan membuat perubahan yang diinginkan ketika siswa belajar. Proses ini mencakup menentukan kebutuhan, menentukan tujuan, menentukan konten atau materi, menentukan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Contoh kurikulum development yaitu pemerintah Indonesia mengganti kurikulum 2006 menjadi kurikulum 2013 yang menekankan pada pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yaitu kurikulum improvement adalah proses peningkatan atau integritas kurikulum yang ada berdasarkan hasil penilaian, memasuki implementasi atau perubahan kebutuhan dan tantangan pendidikan. Berbeda dengan pengembangan kurikulum komprehensif atau komprehensif secara keseluruhan. Peningkatan kurikulum sebagian yaitu perbaikan ke bagian tertentu dari kurikulum yang dianggap tidak efektif atau memerlukan adaptasi. Contoh kurikulum improvement yaitu setelah evaluasi mata pelajaran matematika, sekolah menerima revisi metode pembelajaran dan penambahan materi kompetensi numerik untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya, apa itu asas psikologis menurut Nasution 2005? Nah, asas psikologis menurut Nasution 2005 dalam pengembangan kurikulum adalah asas yang menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor psikologis peserta didik dalam seluruh proses pengembangan kurikulum. Asas ini meliputi pertimbangan terhadap tahap perkembangan, kebutuhan, minat, dan cara belajar peserta didik agar materi, metode, dan suasana pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka. Contohnya yaitu dalam kurikulum siswa sekolah dasar, bahan belajar dan metode pengajaran anak-anak berusia 6 hingga 12 tahun disesuaikan dengan keterampilan kognitif dan emosional. Sebagai contoh, anak pada usia ini berada pada tahap pengembangan operasional, di mana mereka membutuhkan pengalaman langsung untuk memahami konsep dan karenanya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti permainan pendidikan, diskusi kelompok, dan kegiatan praktis langsung. Nah, penjelasan dari saya mengenai asas psikologis, yaitu mensyaratkan bahwa kurikulum harus memperhatikan sifat-sifat psikologis seorang anak, termasuk perkembangan kognitif, emosional, dan psikomotor. Selanjutnya yaitu pendekatan subjek akademik dan contohnya. Nah, untuk pendekatan subjek akademik dalam pengembangan kurikulum adalah pendekatan yang menyatukan kurikulum berdasarkan bagian dari sains atau subjek terintegrasi. Pendekatan ini berfokus pada kodifikasi masing-masing bidang, sehingga bahan pembelajaran secara teratur dan sistematis diatur sesuai dengan bidang sains tertentu. Fitur dari pendekatan ini adalah penekanannya pada pengendalian pengetahuan dan keterampilan spesifik, hasil pendidikan yang paling penting. Contoh dari pendekatan subjek akademik yaitu menentukan mata pelajaran yang harus dipelajari peserta didik secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Misalnya dalam pendidikan agama Islam, mata pelajaran akidah menggunakan sistematika ilmu tauhid, Al-Quran dengan sistematisasi tafsir, akhlak dengan ilmu akhlak, ibadah dan muamalah dengan ilmu fikih, serta sejarah dengan ilmu sejarah kebudayaan. Yang terakhir yaitu menyebutkan prinsip umum dan prinsip khusus dalam pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama itu prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama itu prinsip relevansi, prinsip kontinuitas, prinsip fleksibilitas, prinsip praktis atau efisien, dan prinsip efektivitas. Dan prinsip khusus pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran, prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya yaitu apa prinsip relevansi dan contohnya. Nah, prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum berarti kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta potensi dan karakteristik peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum harus memenuhi kebutuhan, persyaratan pengembangan dan pengembangan sains dan teknologi masyarakat. Prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu relevansi internal dan eksternal. Contoh prinsip relevansi yaitu relevansi dengan lingkungan sosial peserta didik. Misalnya, di daerah pesisir, kurikulum memasukkan materi pembelajaran tentang ekosistem laut dan keterampilan terkait perikanan sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu sesuai lingkungan tempat tinggalnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.